Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang paling pantas, yang paling layak untuk disembah, ditunduki, dicintai, dihormati, dan juga ditakuti. Karena dia satu-satunya yang menciptakan, yang memiliki, yang mengurus, yang menguasai semua yang di langit, semua yang di bumi, dan semua yang di kedalaman lautan. Serta dia telah menggantungkan segala kebutuhan kita dengan kalimat sederhana namun penuh dengan berkah. Dalam memuji namanya, Alhamdulillah. Maka sangat wajar kalau kita selalu ucapkan kalimat ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik yang diutus oleh Sang Pencipta Allah secara langsung untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh jin, untuk membawa hukum halal haramnya Sang Pencipta, sehingga kita punya semua panduan hidup. Dan Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik ini dan jadikan ibadah untuk orang beriman. Maka sangat wajar kalau kita selalu membacakan salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada di antara teman-teman yang berkeluh kesah dengan adanya hujan. Ini harus diperbaiki kalau memang terjadi. Karena hujan adalah rahmat dari langit. Baginda Nabi SAW kalau turun hujan seperti ini, malah sengaja membuka imamahnya, tutup kepalanya dan membasahkan kepala beliau SAW. Bahkan membiarkan sebagian air masuk ke dalam tubuhnya. Pada saat ditanya kenapa ya Rasulullah, beliau mengatakan ini rahmat. Air ini baru saja turun dari rahmat Tuhannya. Maksudnya adalah air ini baru habis selesai difilter baru dan sekarang layak digunakan lagi. Karena tidak ada air yang baru di muka bumi ini. Air yang digunakan dari zaman dulu awal diciptakan langit dan bumi, ya ini airnya. Didaur ulang terus. Dan hujan adalah cara satu-satunya yang diciptakan oleh Allah untuk itu. Makanya salah satu doa mustajab kalau hujan sedang turun. Malah berdoa dan bersyukur kepada Allah. Mungkin sebagian aktivitas kita terhambat, tetapi karunia Allah diterima. Dan di sini Allah menguji siapa yang masih tetap bersabar untuk mendatangi majelis ilmu, beribadah, hadir di masjid. Kalau baru hujan saja begini sudah enggak datang ke masjid, bagaimana kalau diminta darahnya nanti? Jihad, siap enggak? Ngomongannya aja. Siap sekarang di sini. Kalau sudah lihat darah depan mata lari. Baiklah. Artinya jangan berkeluh kesah. Kita ucapkan Alhamdulillah. Dan di antara doa diajarkan oleh Nabi SAW kalau turun hujan, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah jadikanlah hujan ini bermanfaat buat kami. Dalam riwayat lain dikatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Kami telah diberikan hujan sebagai karunia dan rahmat dari Allah. Baik, melanjutkan bahasan kita saudara seiman. Kitab Minhajul Muslim dan masih pasal yang sama. Masih pasal yang sama. Pasal ke-17 kalau nggak salah ya. Membahas tentang beriman akan wajibnya mencintai para sahabat Rasulullah SAW dan sudah selesai kita bahas serta keutamaan mereka. Kemudian menghormati para ulama juga sudah kita jelaskan. Serta sekarang kita masuk penutupan pasal kita, wajibnya patuh dan taat kepada para pemimpin muslim. Berbicara masalah kepemimpinan saudaraku seiman, dalam Islam pemimpin harus ada. Tidak boleh tidak ada. Dan ini memang sudah merupakan bagian dari syariat kita. Dimulai dari sholat misalnya kayak tadi, ada imam pemimpin. Dan harus dipatuhi. Dia takbir, kita takbir, dia ruku, kita ruku. Bahkan kata Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bihis salah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan sholat kalian. Bahkan sebagian orang di antara kita tersempurnakan sholatnya justru karena sempurnanya sholatnya imam. Lalu kriteria imam dalam Islam dijelaskan panjang lebar. Bacaannya paling bagus, tahu rukun dan syarat sholat, wajibnya, sunnahnya, hal-hal yang membatalkannya.
Jadi ada kepemimpinan dalam sholat. Kemudian kita juga tahu ada namanya amir safar. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian safar 3 orang, kecuali sudah menunjuk salah satunya menjadi pemimpin. Dia bilang pergi, pergi, dia bilang duduk, duduk, dia bilang jalan, jalan, pulang, pulang. Kemudian juga yang ketiga kita punya pemimpin dalam perang. Ada panglima perang, Nabi SAW selalu mengamanahkan itu. Ditunjuk, kamu pemimpin, wajib dipatuhi, gak boleh dilanggar. Mungkin teman-teman masih ingat bagaimana kisah Amr bin As waktu baru 3 bulan masuk Islam. Kemudian di bawah kepemimpinannya ada Umar, ada Abu Bakar, ada Uthman, ada Ali. Sahabat-sahabat senior, tapi wajib dipatuhi. Gak bisa enggak. Dalam rumah tangga ada suami, harus dipatuhi. Istri harus patuh mana suaminya, dia pemimpin. Kalau belum menikah orang tuanya sebagai walinya atau pemimpinnya. Kita tahu juga pemerintahan, ini yang lingkup lebih luas lagi. Nabi SAW mencontohkan jadi pemimpin. Bagaimana beliau memimpin, terus diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka menerapkan apa yang Nabi SAW terapkan sebagai pemimpin. Kita tahu banyak sekali khalifah-khalifah dalam Islam. Ya, kalau kita hitung jumlahnya mereka banyak sekali, ratusan. Ya, jumlah mereka dari Umayyah, Abbasiyah, Uthmaniyah. Dan sampai sekarang banyak raja-raja muslim, presiden-presiden muslim. Gitu kan. Ada kepemimpinan dalam Islam. Jadi memang ini ada dalam Islam, kepemimpinan dan harus ada, tidak bisa tidak. Cukuplah statement Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan kepada kita semua dan pernah saya sebutkan statement ini, cuma saya reviewkan kembali. Kata beliau harus di komunitas muslim ada pemimpin. Mukmin atau fasik atau fajir. Orang yang patuh sama Allah atau dia muslim tapi masih banyak pelanggaran agamanya. Kata orang-orang di sekitarnya, waktu itu Ali bin Abi Thalib jadi khalifah. Wahai Amir Mu'minin, kalau mukmin masuk akal kita angkat jadi pemimpin. Tapi bagaimana kalau fajir? Kalau dia terlanjur memimpin kami bagaimana? Jauh dari agama. Banyak pelanggaran, tapi dia muslim. Kata Nabi SAW, kata Ali bin Abi Thalib, dengannya, kalaupun dia jadi pemimpin dan dia fajir, jalan-jalan akan aman, pendapatan negara akan didatangkan, kemudian musuh akan dihadapi, dan setiap muslim yang jadi masyarakatnya masih bisa menyembah Allah seminimal sampai dia mati dalam kondisi aman. Kita tahu misalnya di Indonesia sampai sekarang kita belum menemukan ada pemimpin muslim yang alim ulama yang ideal gitu, hafal Al-Quran, kemudian sholat on time 5 waktu bisa jadi imam, ya. Hukum halal haramnya Allah diterapkan, belum ada. Tapi minimal Indonesia makmur, aman jalannya, kita masih bisa memakmurkan masjid, majelis-majelis ta'lim masih bisa, Ramadan masih diiklankan, haji masih diizinkan dan seterusnya, izin-izin buka pesantren segala macam, bebas, alhamdulillah. Ini kan. Jadi tinggal itu saja yang kita perbaiki. Tentu teman-teman sekalian, kepemimpinan ini tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar titahnya yang tidak berhubungan dengan hal yang diharamkan dalam agama, kitanya yang dosa besar. Misal orang sengaja melanggar imamnya dalam sholat, batal sholatnya. Orang yang sengaja tidak melanggar pemimpin safarnya atau istri melanggar suaminya di rumah atau anak-anak pada orang tuanya, atau prajurit pada pasukannya, atau siapa saja, ya, semua itu, ya, termasuk masyarakat yang dipimpin oleh pemimpin muslim, maka ini hukumnya dosa besar, nggak dibolehkan sama sekali dalam Islam. Lalu bagaimana kalau seandainya ada hal-hal yang kita tidak sukai? Maka bersabar, itu yang harus diperhatikan, bersabar. Karena bersabar di bawah kepemimpinan orang yang fasik atau fajir, lebih afdal daripada pemberontakan terhadapnya. Pemberontakan mendatangkan banyak mafsadah, banyak kerusakan. Kecuali betul-betul dalam satu keadaan mereka melarang kita sholat dan ada kekuatan muslimin itu lain. Diingatkan mereka tidak mau, bahkan mereka tutupin masjid. Gak boleh umat Islam jalankan aktivitasnya, ini lain. Tapi kalau enggak, gak boleh sama sekali memberontak. Dan semoga Allah kasih hidayah banyak anak-anak muda muslim di Indonesia yang karena semangatnya besar, maka mereka main sembarangan saja. Ini pemerintahan kafir, togut,
berontak, serang. Serang apanya? Apanya yang mau diserang? Antum buka usaha lebih bagus. Buka usaha halal, antum jual makanan halal itu sudah dakwah. Antum cari rezeki yang halal buat anak-anak, buat sekolah, pesantren, tahfidz Quran, lebih baik daripada memberontak. Ini kadang-kadang subhanallah ban mobil kita kempes semuanya dibuang. Bannya kalau kempes diapakan? Tambal, isi angin, jalan. Emang gampang buat kepolisian, tentara, buat semua macam kementerian, enggak gampang itu. Tinggal bagaimana dikemas secara Islam. Bagaimana ditarik itu dalam Islam, itu bisa. Saya terus terang termasuk orang yang sangat tidak setuju. Kalau Indonesia disalah-salahkan, dikatakan bukan negara Islam, bukan negara begini. Kalau saya melihat semua umumnya poin yang menerapkan itu sebagai sebuah negara Islam, ada. Pemimpinnya Muslim, dari presiden pertama sampai sekarang Muslim. Banyak kekurangannya iya. Banyak kekurangan iya. Banyak juga khalifah-khalifah Islam dulu punya kekurangan, banyak. Kekurangan. Ada di antara khalifah-khalifah tidak usah kita sebutkan namanya terkenal. Bahkan minum khamar, bahkan ini, bahkan itu. Tapi umat Islam, ulama di bawah mereka menasihati. Beda kalau belum jadi pemimpin, itu lain, bahasanya berbeda. Jangan dipilih. Tapi kalau sudah jadi pemimpin tidak bisa lagi. Mafsadahnya lebih besar, dia mempertahankan kedudukannya walaupun dia harus korbankan semua yang ada di sekitarnya. Sudah dirasuki oleh syaitan biasanya orang begitu. Seperti kasus sudah sering kita sebutkan di Syria, Bashar membunuh sampai 250.000 orang masyarakatnya. Sekarang ini hari-hari sekarang semoga Allah turun muslimin lempar gas-gas beracun di tengah-tengah umat Islam. Tidak mau peduli lagi, bayangkan mafsadahnya. Satu orang buat masalah. Padahal dulu saya pernah ceritakan Syria itu subur sekali. Penerbit-penerbit buku ahli sunnah banyak. Masjid-masjid ahli sunnah banyak. Ulama-ulama berfatwa. Pemerintah juga masih dengar fatwanya ahli sunnah wal jamaah dulu. Padahal walaupun mereka syiah. Pasar-pasar mereka makmur. Semua jenis buah-buahan ada. Sampai saya dengar dari beberapa teman yang pernah menginjakkan kaki ke negeri Syam. Mereka bilang terutama di Syria, itu kalau jalan rayanya pecah bisa tumbuh pohon apel di situ. Saking suburnya gitu. Habis semuanya sekarang. Seperti negara yang kena azab. Hanya karena segelintir orang awalnya, enggak ini enggak cocok ini. Perangi, berontak. Semangat. Padahal dikalahkan akhirnya. Gitu kan. Semoga Allah berikan pertolongan, tapi kita ambil pelajaran. Ini bukan masalah menyalahkan individu atau kelompok. Kita mendoakan agar perjuangan umat Islam dimenangkan. Tapi kita di negara yang lagi aman seperti sekarang, ambil pelajaran. Jangan akhirnya sembraut, sembarangan melangkah, umat dikorbankan. Masjid-masjid jadi korban, dan seterusnya. Ini masalah ini. Makanya ada sikap terhadap pemimpin muslim atau ulil amr. Dan itu yang akan kita bahas malam ini. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan, adapun sikap terhadap para pemimpin kaum muslimin atau ulil amr yang sudah jadi ulil amr, yang sudah jadi pemimpin, maka seseorang muslim wajib yang pertama berkeyakinan akan wajibnya taat kepada mereka. Karena firman Allah berbunyi dalam surah An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian. Kalimat ulil amr teman-teman sekalian, ada yang mendefinisikan, enggak ini tidak masuk Indonesia ulil amr. Dari mana enggak masuk? Ulil amr adalah orang-orang yang sudah disepakati oleh umumnya muslimin jadi pemimpin. Itu istilah ulil amr sederhana sekali kok. Udah seperti itu, siapa yang sah, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, siapa yang sah telah terpilih oleh komunitas yang mayoritas, maka kami bersamanya. Dan itu ulil amr. Itulah yang Ibnu Umar sampaikan dalam banyak statementnya. Ada satu buku ditulis oleh para ulama, bagus sekali. Saya lupa nama pengarangnya, tapi judulnya di dalam bahasa Indonesia itu bagaimana kalau penguasa zalim. Panjang lebar dari dalil syar'i yang dipaparkan oleh beliau, termasuk banyak sekali statement Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang betul-betul menunjukkan di akhir hayat hidup beliau,
bagaimana seorang muslim tidak boleh memberontak dari pemerintah yang sudah ada. Karena mudaratnya lebih besar. Bahkan beliau mengatakan, nahnu ma'a man ghalab. Kami akan selalu bersama dengan orang yang sudah menang. Demi maslahat umat. Demi untuk maslahat umat. Bukan ego pribadi, individu, emosional sementara. Nggak bisa. Jiwa kepemimpinan itu memang akan ada pada sebagian orang yang betul-betul memang memahami maslahat umum. Bukan sesuatu yang kecil. Tapi hal yang besar lingkupnya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari nomor 693, isma'u wa ati'u wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarkan dan taatlah kalian semua. Sekalipun yang memimpin kalian adalah budak sahaya berkulit hitam dari Ethiopia yang rambutnya seperti buah kismis atau keribo. Ya. Tahu apa makna kalimat ini teman-teman? Di zaman dulu, di zaman Nabi SAW, mayoritas budak itu berkulit hitam. Dan mayoritas mereka rambutnya keribo, kecil-kecil. Biasanya karena mereka banyak yang budak, akhirnya dianggap mereka manusia kelas nomor 2. Gitu. Makanya Nabi SAW datang membawa hukum syariat mengatakan, bebaskan budak, bebaskan budak. Al-Quran mengatakan, fatahrirur raqabah. Banyak sahabat beli budak, dibebasin. Tiap hari dibebasin sekian puluh orang. Kita tahu perilaku Abu Bakar dalam membebaskan Bilal, ya, Suhaib, dan beberapa sahabat-sahabat yang Nabi yang lain. Radhiyallahu anhum ini semua dibebaskan. Talha bin Ubaidillah setiap hari membeli 36-37 budak. Dibebasin. Lillahi ta'ala saja begitu. Allah mengatakan tadi, tahrir raqabah dalam ayat lain, fakku raqabah. Bebasin budak-budak itu. Sekarang teman-teman sekalian, Nabi SAW memberikan gambaran kepada kita, dengarkan dan patuhi, walaupun yang memimpin kalian orang yang berkulit hitam, budak sahaya, rambutnya keribo. Apa maknanya? Kata ulama hadis ada 3 hal di sini disebutkan. Seorang budak dulu. Budak ini umumnya kalau dalam lingkungan, kalau dalam pemerintahan sebenarnya budak itu dalam Islam tidak dipilih. Kalau dia dibebasin dari keterbudakan baru dia bisa mencalonkan diri atau tercalonkan. Kalau budak ini enggak dipilih. Yang kedua, istilah Nabi SAW dari Habasyah, berkulit hitam dari Habasyah. Habasyah waktu itu beragama Nasrani. Waktu itu beragama Nasrani dan kita tahu satu-satunya yang masuk Islam waktu itu hanya Najasyi, rajanya saja. Itu pun rajanya sembunyikan keislamannya karena takut pemberontakan terjadi di masyarakat. Dan kita sudah tahu kalau teman-teman ikuti sejarah sirah atau kisah sirah yang saya sampaikan tentang bagaimana kisah Najasyi masuk Islam di tangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in. Maka kita lihat bagaimana dia akhirnya menyembunyikan keislamannya. Pada saat pendeta-pendeta pada mau memberontak semua, bahkan sempat terjadi peperangan di antara mereka. Tapi karena pengikutnya Najasyi pikir Najasyi betul-betul masih Nasrani, maka mereka mendukung. Gitu kan. Dan waktu meninggal Nabi SAW sholat gaibkan dia. Karena tidak ada yang sholat di Habasyah. Bahkan disebutkan dalam beberapa athar acara kematiannya dengan acara Nasrani. Radhiyallahu anhu. Karena kan ada yang tahu. Makna kata sebagian ulama hadis, makna kalimat budak Habasyah artinya bisa jadi bukan muslim. Bisa jadi yang memimpin kalian tiba-tiba non-muslim menguasai. Kemudian dikatakan rambutnya seperti kismis atau keribo. Ini biasanya orang menganggapnya sebuah kekurangan. Artinya bukan kekurangan lah. Tapi orang lebih suka rambut lurus daripada rambut keribo umumnya. Maka maksudnya walaupun fisiknya punya kekurangan gak ada urusan. Fisik bukan jadi tolok ukur. Mau kulitnya hitam, mau rambutnya keribo, mau matanya sipit, mau apa, gak ada urusan. Intinya dia sudah jadi pemimpin. Awal hadis isma'u wa ati'u. Dengarkan dan patuhi. Untuk maslahat umum. Kalau sudah terlanjur terjadi. Gak bisa lagi. Sekarang masyarakat muslim di Palestina. Mereka mau melawan gak bisa. Sudah dikuasai, sudah dijajah.
Mereka boleh susun kekuatan, mereka coba melawan, silahkan. Perjuangan, seperti Indonesia dulu waktu lawan Belanda, lawan Jepang, silahkan. Tapi jangan mengorbankan umumnya maslahat umum gara-gara ego pribadi. Ya gitu. Di Palestina sekarang orang-orang yang tetap mau patuh dengan peraturan pemerintah Israel, dapat warga negara, dikasih keamanan. Kami waktu umroh ke sana, muslim-muslim yang tidak memberontak dari pemerintah mereka, kayak kita dulu tuh zaman Belanda, dikasih boleh buka usaha hotel, boleh buka usaha travel, boleh buka restoran, boleh buka segala macam. Betul, ini dijajah, iya betul. Kita juga jengkel, iya. Tapi sekarang terlanjur, meja ini terlanjur tertumpah air. Antum marah, airnya nggak masuk lagi ke gelasnya. Hah? Caranya keringkan itu. Baru kita pikir ngisi kembali gelas air itu. Bisa tangkap nggak ini? Allahu a'lam.